bahwa permintaan informasi publik di Jawa Tengah khususnya ini ya, kita usahakan seakuntabel mungkin, setransparan mungkin, seprofesional mungkin. KPU itu kalau nggak ada pemilu, nggak ada pemilihan, ngapain aja sih? Nah, Pasti. ini bisa dilihat teman pemilih bahwa ada informasi atau data yang harus dilindungi di dalam informasi itu. Misalnya Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, dan informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, di luar tahun tahapan tentunya KPU masih punya tugas yang sangat banyak dan tentunya ini melibatkan teman pemilih secara langsung. Sudah hadir di studio podcast KPU Jateng untuk episode kali ini salah satu pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Sosdikli Parmas, Ibu Akmalia. Ibu, iya, senang sekali, cerah sekali hari ini. cerah ceria ya, meskipun puasa loh. Iya, kali ini kita syuting pada di bulan Ramadan. Ya, tapi tidak mengurangi esensi tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan. Iya, betul. Dan melihat Ibu sepertinya masih sangat semangat. Ini baru puasa ke berapa? 6 ya? 7? Iya, betul. Ya, sekitar itulah ya. Masih ini ya Bu, masih semangat untuk menyelesaikan tugas. Haruslah sampai akhir bulan Ramadan nanti tetap harus kita semangat menjalankan tugas sehari-hari. Kalau dari sisi divisi yang diampu oleh Ibu, kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh divisi Sosdikli Mas kali ini apa aja Bu? Ya, ada banyak kegiatan ya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan pemilih ya. Apalagi sekarang dalam renstranya KPU RI itu kita kan untuk pendidikan pemilih itu lebih menyasar kepada pemilih pemula, kemudian pemilih rentan dan pemililih marginal. Nah, ya di pemilih rentan itu nanti ada kelompok disabilitas dan ada juga pemilih perempuan. Nah, itu nanti program-program itu, kegiatan-kegiatan itu nanti yang akan kita prioritaskan untuk kegiatan Diklik di tahun 2026 ini. Dan ini menjadi concern-nya KPU Republik Indonesia yang turun ke KPU. Iya, dan itu masuk di Renstra juga ya, rencana strategis. Yang itu juga masuk ke prioritas nasional juga. Sesuai dengan cita-citanya pemerintah begitu ya. Betul sekali ya. Kita turut berbangga ya Bu, pemerintah masih memperhatikan pemilih-pemilih ini untuk bisa mengikuti perkembangan demokrasi. Iya, karena kita kan sekarang ini harus menuju ke pemilu yang lebih inklusif lagi. Jadi tidak ada yang boleh tertinggal satupun dalam pemenuhan hak-hak konstitusional mereka. Nah, termasuk ini nanti yang akan kita sedikit kupas nih Mbak Nunung diskusikan berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat. Betul sekali. Dan kalau kali ini mungkin kita akan membagikan dengan teman pemilih. Ada sesuatu yang baru, selalu ada sesuatu yang baru di KPU meskipun nggak ada tahapan terdepan gitu ya. Kayak iklan aja nih. Tentunya tetap dalam rangka untuk melayani teman-teman pemilih mendapatkan informasi, data maupun dokumentasi yang saat ini semakin banyak teman pemilih yang membutuhkan. Ada sesuatu yang baru Ibu? Ya, sebenarnya banyak sih ya yang baru dan selalu kita update sih kalau di KPU Provinsi Jawa Tengah ya. Selain dari substansi dari informasi-informasi publik yang harus kita sediakan begitu ya, atau yang informasi yang kita kuasai untuk pemenuhan hak konstitusional masyarakat itu tadi, karena keterbukaan informasi itu bagian dari hak konstitusional masyarakat. Nah, yang baru dari kita ini ada tidak hanya secara substansi kita menyiapkan atau memperbaharui dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik ya, tetapi secara sarana prasarana kita juga banyak yang baru yang meskipun udah di launching ya dari kemarin-kemarin mungkin teman pemilih sudah tahu. Tapi ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih
berkualitas lagi, lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih melayani gitu. Sebagai KPU yang tagline-nya kita itu KPU melayani. Ya, kita punya namanya Joglo Suara Jana, di mana kita bisa untuk melayani teman-teman pemilih dari kelompok rentan tadi ya, di kelompok disabilitas. Karena kita tahu di kantor kita akses untuk menuju aula itu kita tidak punya lift begitu ya. Jadi untuk kelompok disabilitas kurang ramah lah. Nah, makanya kita menyediakan namanya Joglo Suara Jana. Nah, ini bagian dari wujud komitmen kita. Kemudian kita ada namanya ZIT tadi ya, Zona Informasi Terintegrasi, di mana kita mengintegrasikan antara JDIH-nya KPU Provinsi Jawa Tengah dengan PPID KPU Provinsi Jawa Tengah. Di situ juga ada ruang telekonferensi begitu ya. Kemudian ruang untuk diskusi begitu, ruang untuk pelayanan publik juga, ruang pelayanan informasi. Jadi nggak hanya offline ya, Bu? Iya, nggak hanya offline, nggak hanya online, semuanya online iya, offline iya. Nah, kita hybrid pun bisa. Hybrid pun juga bisa. Kita udah sering lakukan juga ya. Itu ada ruang ZIT. Kemudian kita juga ada media center ya. Nah, ini media center ini nanti untuk teman-teman pers begitu ya, media ini kita sediakan fasilitasnya juga agar untuk kenyamanan mereka bekerja kalau ingin meliput di KPU Provinsi Jawa Tengah misalnya, itu kita sediakan media center. Termasuk ruang ini nih, ruang podcastnya kita ya, yang kita perbaharui, kita renov lagi menjadi lebih segar lagi begitu, supaya nggak bosen. Supaya nggak bosen, teman pemilih juga nggak boring melihat kita yang nggak bosen, karena kita dengan dengan renovasi, dengan perbaharuan ini kita ingin memberikan semangat juga kepada teman pemilih untuk selalu kepoin kita, selalu ingin tahu informasi-informasi apa yang nanti akan kita sampaikan nih ke teman pemilih. Nah, ini juga bagian dari pelayanan informasi kita ke teman pemilih. Bagian kita juga dari pendidikan pemilihnya kita pada teman pemilih semuanya. Kalau berbicara tentang pelayanan informasi, kemudian data yang dimiliki KPU tentunya sudah cukup banyak, sudah sangat banyak, dan banyak ini sekali. Dianggap bisa mendukung kebutuhan-kebutuhan teman pemilih. Tentunya ada data-data yang kemudian dikelola oleh KPU. Nah, ini pengelolaannya bagaimana Ibu kalau informasi di KPU? Ya, jadi pengelolaan informasi di KPU itu kita ada juga namanya bagian di Datin ya, data informasi, di mana di teman-teman Datin itu nanti yang akan menjadi bank bank dokumen dan bank-bank informasi kita. Jadi pengelolaan nanti di setiap bagian begitu, masing-masing informasi yang dikuasai nanti sesuai dengan retensi arsipnya. Kita juga ada namanya pemutakhiran DIP, daftar informasi publik gitu ya. Jadi informasi publik apa saja yang masih retensinya masih ada, informasi yang kita kuasai itu kita mutakhirkan setiap semester begitu ya. Nanti itu juga kita upload di web. Kemudian kita juga ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, ini nanti yang akan melayani kebutuhan-kebutuhan informasi masyarakat atau teman pemilih untuk menerima atau untuk mendapatkan informasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi ada PPID, nanti ada strukturnya di situ. Itu untuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tadi ya. Nah, tentunya pengelolaan informasi ini juga kita tuangkan dalam SOP-nya kita. Yang kebetulan nih KPU RI juga sudah mengeluarkan PKPU terbaru ya, pembaharuan perubahan ya, PKPU 4 tahun 2025. Nah, ini termasuk yang baru tadi ya, yang update ya lagi ya dari KPU Republik Indonesia. PKPU 4 tahun 2025, di mana ini adalah perubahan dari PKPU 22 tahun 2023 dan juga PKPU nomor 11 tahun 2024 tentang pengelolaan informasi publik. Nah, tentunya kita di Provinsi Jawa Tengah juga harus menyesuaikan dengan PKPU yang sudah terbit itu tadi. Nah, ini selalu sebagai updating kita untuk pembaharuan kita untuk terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik tadi. Informasi yang dibutuhkan. Mungkin ya Bu, teman-teman pemilih di luar sana beranggapan kalau kita berurusan dengan instansi pemerintah itu
ada kerumitan, ada kesulitan, kemudian ya nanti jangan-jangan mahal juga kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu. Kalau di KPU Provinsi Jawa Tengah perlakuannya bagaimana? Nah, itu yang juga harus kita sampaikan ya kepada teman pemilih ya, bahwa permintaan informasi publik di Jawa Tengah khususnya ini ya, kita usahakan seakuntabel mungkin, setransparan mungkin, seprofesional mungkin, dengan pelayanan yang cepat. Kemudian tentunya yang sangat penting juga gratis. Nggak boleh ada pungutan biaya apapun, ya, kecuali nanti kalau memang informasi yang dibutuhkan oleh pemilih itu membutuhkan biaya, tentunya ini dibebankan pada teman pemilih. Misalnya harus hard copy dokumentasi yang banyak sekali, harus fotokopi misalnya ya. Tapi sekarang ini kan kita zamannya sudah zaman digital ya, semuanya sudah pakai teknologi informasi, kirim file begitu. Jadi kita sekarang ini agak paperless gitulah ya. Kita sudah mulai mengikis kebutuhan kertas gitu ya, karena zamannya sudah teknologi informasi, zaman digital, pakai file aja sudah cukup. Jadi nggak membutuhkan biaya sama sekali menurut saya. Itu pun teman pemilih ya, misalnya ingin meminta informasi nggak harus datang ke KPU Provinsi Jawa Tengah kan? Nah itu lebih irit lagi, nggak harus ada biaya transportasi menuju ke KPU Provinsi Jawa Tengah, karena bisa meminta informasi melalui media-media yang sudah kita punya ya, melalui kanal-kanal yang ada. Tapi kalaupun mau datang, kita sangat ngobrol welcome dengan teman-teman di KPU Provinsi Jawa atau Tengah, ingin datang sekaligus minta informasi yang ada dalam dokumen misalnya ya, atau ingin berdiskusi atau ingin meminta penjelasan berkaitan informasi ini, kita sangat welcome, kita sangat terbuka. Dan tadi pelayanan secara sarana prasarana kan sudah kita update lebih bagus lagi. Ini agar teman pemilih nyaman juga kalau ke KPU Jawa Tengah ingin berdiskusi misalnya. Ya, kita banyak ruang-ruang yang bikin teman pemilih nyaman begitulah kalau ingin ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya pimpinan sangat terbuka untuk berdiskusi dengan teman-teman. Iya, sangat-sangat, dan itu sudah sangat banyak dilakukan ya. Misalnya dengan teman-teman mahasiswa yang akan melakukan penelitian misalnya. Kemudian teman-teman mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas skripsi misalnya, tesis. Nah, tempatnya penelitian berkaitan dengan pemilu demokrasi itu sudah sangat banyak yang datang ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Harapannya bisa membantu teman-teman pemilih menyelesaikan tugas akademisnya maupun tugas-tugas yang lain berkaitan dengan kepemiluan tentunya. Ibu, kalau tugas di internal, kemudian pengembangan di internal tentunya sudah banyak dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana KPU Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa pelayanan yang sama juga bisa berjalan di KPU Kabupaten Kota? Nah ya, jadi kita juga punya program, punya kegiatan ya, bagaimana kita mengevaluasi dan juga kita memonitoring teman-teman KPU Kabupaten Kota ya, kita mensupervisi. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita nanti akan ada penilaian ya, keterbukaan informasi publiknya terhadap KPU Kabupaten Kota ya, karena penilaian internal kita lah. Nah, bagaimana mereka selalu mengupdate informasi-informasi yang dikuasai begitu, kemudian optimalisasi website, media sosial, selalu memberikan informasi setiap hari kepada masyarakat begitu, apa aktivitas, kegiatan atau apapun yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota sebagai wujud akuntabilitas. Karena kita juga harus mempertanggungjawabkan kerja-kerja kita kepada masyarakat kan. Nah, ini yang kita lakukan juga memonitoring dan mensupervisi teman-teman KPU Kabupaten Kota. Tetapi sebelum kita memonitoring, mensupervisi atau mengevaluasi, tentunya di awal kita juga memberikan sosialisasi kepada mereka. Kita memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Kita juga melakukan rapat kerja dengan mereka. Kita mendatangkan narasumber yang kompeten dalam hal pengelolaan informasi publik yang bisa diserap dan dilakukan, kemudian dipraktekkan begitu ya oleh teman-teman kabupaten kota. Nah, setelah itu baru kita evaluasi, kita monitoring berkala atau tahap berkesinambungan begitu Mbak Nunung. Jadi meskipun nggak ada pemilu, nggak ada pemilihan, ya teman-teman kabupaten kota nggak abai dengan kewajibannya untuk tadi dalam rangka salah satunya pemenuhan hak konstitusional
masyarakat untuk mendapatkan Iya. informasi itu tadi. Termasuk bagaimana KPU Kabupaten Kota harus melaksanakan PKPU 4 terkait dengan pelayanan informasi ini juga atas. Iya, kita kemarin sudah Panduan. mensosialisasikan ya PKPU 4 tahun 2025 ini yang dikeluarkan oleh KPU RI. Hanya ada satu perbedaan aja di PKPU 4, yaitu kewenangan, berkaitan dengan kewenangan. Kalau di PKPU 4 sekarang ini KPU Provinsi Jawa Tengah begitu, nggak hanya Provinsi Jawa Tengah ya, KPU Provinsi di seluruh Indonesia itu diberi kewenangan untuk melakukan namanya uji konsekuensi. Ya, karena ketika kita mengatakan bahwa itu informasi yang dikecualikan, kan ada kategorisasi informasi ya, ada informasi berkala, informasi serta-merta, kemudian informasi sedia setiap saat, dan ada yang dikecualikan. Nah, manakala kita menganggap itu informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan begitu, KPU Provinsi kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan uji konsekuensi. Nah, itu salah satu pembaruan yang ada di PKPU 4 tadi atau perubahan di PKPU 4 tadi. Kemudian apabila KPU Kabupaten Kota merasa juga ada informasi yang dikuasainya itu masuk yang dikecualikan ya, misalnya karena ada mengandung data-data pribadi yang harus dilindungi dan lain sebagainya, itu juga bisa meminta pengujian konsekuensi ke KPU Provinsi. Jadi uji konsekuensi itu bisa dilakukan sebelum adanya permintaan informasi atau ketika sudah ada permintaan informasi, kemudian kita merasa ini sepertinya informasi yang dikecualikan, maka kita uji konsekuensi dulu sebelum menentukan itu dikecualikan atau tidak. Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam uji konsekuensi itu juga tentunya kita juga harus menghadirkan pakar atau ahli sesuai dengan bidangnya. Nah, itu salah-salah Ibu ya. Iya, itu tadi kewenangan yang membedakan ya antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten Kota. Selebihnya sama yang harus kita lakukan di KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota. Termasuk struktur PPID. Kita kan di setiap satker sudah ada struktur PPID ya. Nah, di PKPU 4 ini juga sudah ada perubahan begitu struktur PPID. Meski sebenarnya secara substansi nggak berbeda-beda amat, nggak berubah-ubah amat gitu. Secara struktur masih agak sama gitu ya. Tapi kemudian kita juga melakukan penyesuaian karena ada perubahan itu tadi. Hanya membagi kewenangan supaya lebih jelas lagi bagaimana bisa melayani dengan baik. Iya, dan alur kerjanya juga lebih jelas. Siapa yang melakukan apa itu kan menjadi lebih jelas kalau ada strukturnya di PPID. Di situ dijelaskan tugas pokok fungsinya seperti apa ya, tugas, kewenangan, fungsi dan kewenangannya, kewajibannya seperti apa gitu. Data yang dimiliki oleh KPU tentunya tidak lepas dari data pribadi yang tentunya mungkin dimiliki oleh teman-teman pemilih misalnya yang jadi peserta pemilu lalu. Betul, banyak sekali. Data-data yang terkait dengan terutama mungkin data pemilihnya ya Bu, kan banyak itu data-data pribadi yang bagaimana nih KPU Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa data itu nggak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Iya, apalagi sekarang kan sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Nah, maka itu tadi ada beberapa informasi atau data-data yang ada dalam informasi itu yang harusnya dilindungi agar itu tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, dengan melindunginya seperti apa ya tadi dengan melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi, aduh jadi belibet. Uji konsekuensi begitu ya. Disesuaikan dengan undang-undang bahwa ada informasi atau data yang harus dilindungi di dalam informasi itu. Misalnya, kita banyak sekali ya informasi-informasi yang itu kemudian ada data-data pribadi yang harus dilindungi. Contoh, di DPT kita. DPT kita kalau utuh itu kan di situ ada NIK, ada NKK, ada tanggal lahir, ada tempat tanggal lahir ya. Kemudian ada jenis kelamin, alamat dan lain sebagainya. Itu lengkap sekali data pribadi yang ada di DPT. Namun ketika pemutakhiran data pemilih ya, baik di dalam tahapan atau yang berkelanjutan, pengumuman DPT kita itu kemudian sekarang sudah menutup atau sudah tidak menampilkan lagi data-data pribadi. Yang ditampilkan ya hanya nama, kemudian kalau di tahapan ada TPS-nya ya, kalau di non tahapan nggak ada TPS-nya sih, ada
desa, kelurahan gitulah. Laki-laki perempuannya dan, mungkin kecamatan juga dan ya, Bu. bukan apa laki-laki perempuan tuh Gender. apa namanya? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin gitu ya. Nah, itu termasuk data-data yang harus kita lindungi. Kemudian misalnya di tahapan pencalonan gitu ya, itu juga syarat-syarat calon itu banyak sekali. Nah, itu ada juga data-data pribadi yang juga harus kita lindungi. Jaga, begitu. betul. Iya, kita juga harus melindungi hak orang lain ya, data orang lain agar itu tadi tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi nggak itu ada diantaranya. Nggak ada yang harus dikhawatirkan teman-teman pemilih ketika datanya diminta. Karena pada saat pendaftaran pemilih itu kan pasti dilihat data dari dokumen sumbernya. Betul, dari KTP dan KK kan. Ya. Jadi kan kita harus mencocokkan, namanya pemutakhiran ya. Ada proses coklit, pencocokan dan penelitian. Kita harus mencocokkan, kita harus meneliti apakah yang ada di DPT itu datanya sudah betul, atau nanti kalau belum betul harus ada ubah data dan lain sebagainya. Itu kan komprehensif sekali tuh dalam DPT ya, data-datanya. Nah, itu termasuk yang harus kita lindungi juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Betul sekali. Dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan, data-data itu tersimpan dengan baik di KPU, dan tentunya teman pemilih juga harus percaya bahwa KPU bisa memberikan data-data yang sesuai yang dibutuhkan oleh teman pemilih untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan. Sudah menjadi tanggung jawab kita ya untuk tadi melindungi data dari masyarakat atau dari teman pemilih begitu. Ya. Karena kan beberapa waktu ini sangat ramai beberapa dokumen yang diminta oleh teman-teman pemilih ini dianggap masih kurang memenuhi kebutuhan teman pemilih karena ada beberapa hal yang harus kita jaga. Nah, itu yang mungkin juga harus dipahami oleh teman pemilih ya, bahwa di dalam melayani, di dalam keterbukaan informasi, kita juga harus tadi melindungi data-data yang memang harus dilindungi, dan itu ada dalam undang-undang ya. Undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia, dan kita juga harus melaksanakan undang-undang tersebut. Ya, betul sekali. Dan bukan karena ada apa-apa, tapi bagaimana kita bisa menjaga, kita bisa tetap berhubungan baik dengan teman-teman pemilih yang tentunya masih itu salah satu amanah itu ya, kita sebagai penyelenggara kan harus menjaga itu tadi ya. Betul sekali. Tanggung jawab kita untuk menjaga. Dan tapi tetap ada waktu berlakunya karena retensi. Dokumen itu ada retensi arsipnya ya. Kita ada PKPU JRA ya. Untuk retensi arsip. Misal informasi yang ada di dokumen kita kan banyak sekali dokumen ya Mbak Nunung ya, yang itu di dalamnya ada informasi-informasi. Misalnya ada dokumen keuangan SPJ ya, kemudian ada dokumen pengadaan barang jasa, kemudian kita juga ada dokumen hasil pemilihan, hasil pemilu, kemudian dokumen DPT, dan banyak sekali dokumen yang harus kita kelola itu ya. Dan itu ada batasannya, ada retensi arsipnya. Menarik dari data yang kita kuasai. Termasuk dulu kan ketika pemilihan kita ada namanya surat suara ya, yang itu retensi arsipnya juga sudah diatur di dalam PKPU. Dan perkembangannya juga itu semua tetap dijaga. Jadi teman-teman pemilih meskipun sudah melakukan pencoblosan tetap aja kita lindungi. Iya, dan kita juga bekerja sama dengan Badan Arsip Nasional ya. Apa namanya? ANRI ya? ANRI dari KPU RI juga sudah ada kerjasama itu. Dan dilaksanakan sampai dengan ke KPU Kabupaten Kota. Nah, itu tinggal kita lihat retensinya, karena di dalam arsip-arsip itu kita kan ada informasi-informasi publik ya. Nah, maka kita juga di dalam menyajikan informasi publik juga harus tadi kembali lagi melihat retensi arsipnya seperti apa, sampai kapan aktif inaktifnya, sampai kapan, kemudian setelah inaktif itu seperti apa perlakuannya, itu semuanya juga sudah diatur di dalam PKPU. Berat sekali obrolan kita hari ini, meskipun masih banyak yang harus kita kulik lagi dari Ibu. Kayaknya teman pemilih juga sudah menangkap apa aja yang bisa diterima oleh teman pemilih, dan harapannya teman pemilih melihat obrolan kita nggak terus
agak kendor ibadahnya. Jadi semakin semangat Ya tetap mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya KPU Provinsi Jawa Tengah masih berkomitmen dong Bu memberikan informasi dan tentunya melalui media-media sosialnya. Iya. Nah, ini yang sering kita ulang-ulang dan sering diulang-ulang ditanyakan. KPU itu kalau nggak ada pemilu, nggak ada pemilihan, ngapain aja sih? Nah, pasti. Ini bisa dilihat teman pemilih semuanya di aktivitas harian kita. Ya. Kegiatan harian kita itu bahkan setiap hari kita update kan untuk teman pemilih. Ya. Makanya teman pemilih jangan lupa terus ikuti terus medsosnya KPU Jateng ya. Di Instagram, kemudian di FB, di X dan di TikTok itu kita selalu update kegiatan harian kita, aktivitas harian kita. Dan nggak ada daily activity. Ya, namanya kita itu apa? Daily diary. Daily diary ya, bukan dear diary. Daily diary. Itu setiap hari, nggak ada yang kita skip ya. Nggak ada. Sepanjang hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, sepanjang juga tidak libur nasional gitu. Sekali. Makanya daripada teman milih ngapain aja sih tanyanya selalu begitu. Pantengin aja deh. Di medsosnya KPU Jateng ya. Itu setiap hari kita update. Nah, itu tadi bagian dari keterbukaan kita. Bagian dari akuntabilitas kita, bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, kepada publik. Karena kita itu dibayar oleh negara yang diambil dari pajaknya masyarakat, maka kita harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Biar gak ditarik sama negara lagi ya. Kayaknya ini malah semakin asik untuk membicarakan hal-hal viral di luar sana, Bu. Kita harus stop jangan sana. Tapi tetap mengikuti apa yang sedang ramai di sekitar kita. Ibu, terima kasih sekali sudah hadir di podcast KPU Jateng. Kami masih menunggu informasi-informasi selanjutnya terkait dengan kegiatan KPU Jateng. Siap. Yang pastinya masih banyak lagi dan update-update lainnya untuk teman pemilih. Sekali lagi terima menarik kasih semua ya. Iya, pasti menarik tentunya. Menarik untuk diikuti. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sehat selalu ya Ibu. Amin. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ibu Akmalia, Ketua Divisi Sosdiklik Ormas KPU Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng, terupdate bersuara kepemiluan.